Di tengah malam yang sunyi, tanpa ada siren peringatan atau tanda bahaya di langit Iran, sebuah pesawat siluman B-2 Spirit milik Angkatan Udara Amerika Serikat meluncur masuk ke wilayah udara tanpa terdeteksi. Tanpa suara, tanpa jejak yang tertangkap radar, pesawat itu membawa muatan berat, bom berdaya tinggi dengan target yang sangat spesifik, fasilitas nuklir bawah tanah Iran yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Pada dini hari tanggal 21 Juni, dunia dikejutkan oleh sebuah operasi militer besar-besaran ketika Amerika Serikat mengerahkan 125 pesawat tempur untuk menyerang beberapa lokasi yang dinilai sebagai pusat program nuklir Iran. Operasi ini, yang diberi nama Midnight Hammer, disebut oleh Jenderal Dan, salah satu pemimpin senior Angkatan Udara Alaihissalam, sebagai misi serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh B-2 Spirit dalam sejarahnya. Mengapa Amerika Serikat melancarkan serangan ini? Washington dan para sekutunya khawatir bahwa Teheran semakin mendekati ambang batas dalam pengembangan teknologi nuklir tingkat lanjut. Meski pemerintah Iran secara konsisten menyatakan bahwa program nuklir mereka bersifat sipil dan damai, laporan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menunjukkan bahwa Iran telah melakukan pengayaan uranium melampaui batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Nuklir 2015. Tiga fasilitas yang menjadi fokus perhatian adalah Natanz, Isfahan, dan Fordow. Masing-masing dianggap berperan sangat penting dalam program nuklir nasional Iran. Natanz, yang terletak sekitar 250 km di selatan Tehran, adalah pusat pengayaan uranium terbesar di Iran. Kawasan ini terdiri dari 6 bangunan besar serta 3 struktur bawah tanah. 2 diantaranya dirancang untuk menampung hingga 50.000 mesin pemutar sentrifugal. Isfahan juga tidak kalah signifikan. Kota ini menjadi lokasi dari kompleks riset nuklir terbesar di Iran, yang mulai beroperasi sejak tahun 1984 dengan dukungan awal dari Tiongkok. Sebelum operasi Midnight Hammer, diperkirakan ada lebih dari 3.000 ilmuwan dan teknisi yang bekerja di sana. Fasilitas ini mengelola 3 reaktor kecil, 1 pusat konversi bahan baku, serta berbagai laboratorium dan pabrik pendukung lainnya, termasuk produksi bahan bakar dan pelapisan logam. Namun, yang paling menarik perhatian para analis pertahanan adalah kompleks Fordow, yang meskipun ukurannya tidak sebesar Natanz maupun Isfahan, dianggap sebagai inti strategis dalam program nuklir Iran. Lokasinya tersembunyi di pegunungan dekat kota Qom, sekitar 100 km dari Teheran, dan awalnya merupakan fasilitas rahasia yang baru diketahui publik pada tahun 2009 setelah dokumen intelijen dari Amerika, Inggris, dan Prancis diungkap ke media. Fordow dibangun di dalam formasi batuan pegunungan yang terdiri dari batu kapur dan dolomit, jenis batu yang dikenal lebih kokoh dan elastis daripada beton bertulang, mampu meredam gelombang kejut dari ledakan. Fasilitas ini diyakini berada di kedalaman antara 80 hingga 90 meter di bawah permukaan tanah, dan dilengkapi dengan sekitar 2.700 mesin sentrifugal. Jumlah ini cukup untuk memproduksi bahan baku yang, menurut beberapa sumber intelijen, dapat digunakan untuk membuat sejumlah hulu ledak nuklir. Kokohnya struktur dan posisinya yang tersembunyi membuat Fordow disebut-sebut sebagai fasilitas yang sangat sulit untuk dilumpuhkan, bahkan dengan persenjataan tercanggih sekalipun. Seorang analis senior dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel menyatakan bahwa Fordow adalah salah satu tantangan paling kompleks dalam strategi militer kontemporer, mengingat lokasi dan proteksi geologisnya. Dengan latar belakang ini, serangan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut bukan hanya sekadar manuver militer, melainkan bagian dari strategi pencegahan yang sangat presisi. Saya tidak yakin seberapa besar dampak yang bisa kita timbulkan di wilayah itu. Mengingat lokasi fasilitas nuklir Iran sangat terpencil dan tersembunyi jauh di dalam wilayah teritorial mereka, akses untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Apalagi, di sekeliling fasilitas tersebut terdapat sistem pertahanan udara berlapis yang cukup canggih. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, telah membangun jaringan pertahanan udara yang beragam, mencakup sistem deteksi dan penangkis ancaman seperti pesawat tak berawak, rudal, maupun pesawat tempur yang terbang di ketinggian. Salah satu sistem utama mereka adalah Bafar 373, rudal permukaan ke udara jarak jauh buatan dalam negeri yang digadang-gadang sebagai kartu truf Iran dalam melindungi wilayah udaranya. Bafar 373 memiliki jangkauan lebih dari 300 km dan menurut sejumlah analis militer, kemampuannya bisa disandingkan dengan sistem S-300 buatan Rusia, serta diklaim melebihi performa Patriot PASI-3 milik Amerika Serikat. Sistem ini dilengkapi dengan radar AESA, Active Electronically Scanned Array, yang memungkinkan deteksi hingga 300 target secara simultan dalam radius mencapai 450 km. Yang lebih menarik, sistem ini juga dirancang untuk dapat mendeteksi objek-objek dengan penampang radar kecil,
termasuk jet tempur generasi kelima, seperti F-35. Artinya, Bafar 373 memiliki tingkat ketahanan terhadap teknologi siluman yang cukup tinggi, sesuatu yang menjadi perhatian utama bagi setiap pesawat asing yang mencoba menyusup tanpa izin. Selain Bafar 373, Iran juga memiliki sejumlah sistem pertahanan lainnya yang tak kalah signifikan. Termasuk diantaranya adalah S-300 PMU, dua favorit buatan Rusia, yang dikenal memiliki kemampuan mencegat rudal balistik. Sistem ini juga pernah mencatat prestasi dalam misi sebelumnya, termasuk dalam insiden penggagalan pengintaian udara di sekitar Selat Hormuz. Dengan tingkat perlindungan seperti itu, timbul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin pesawat siluman seperti B-2 Spirit dapat menembus semua pertahanan tersebut dan menjangkau fasilitas nuklir Iran? Jawabannya terletak pada kemampuan siluman ekstrim dari pesawat B-2. Dikembangkan sejak awal 88-an oleh perusahaan Northrop Grumman, B-2 merupakan salah satu pesawat strategis paling canggih yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dirancang khusus untuk dapat menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi oleh radar konvensional. Terbang pada ketinggian di atas 15 km, B-2 memiliki jejak radar yang sangat kecil, hampir mustahil untuk diidentifikasi oleh sistem pertahanan udara tradisional, bahkan oleh sistem secanggih Bafar 373 sekalipun. Northrop Grumman menginvestasikan dana besar untuk menyempurnakan teknologi B-2, termasuk desain aerodinamis flying wing yang ikonik. Pesawat ini tidak memiliki ekor vertikal maupun horizontal, serta tidak memiliki badan pesawat yang menonjol. Bentuk keseluruhannya dirancang untuk menyebarkan gelombang radar ke arah lain, bukan memantulkannya kembali ke radar pemantau. Setiap sudut, dari tepi sayap, pintu bom, hingga lubang saluran udara, disusun dengan presisi tinggi agar mengurangi kemungkinan deteksi. Bahkan, B-2 dilapisi dengan material penyerap radar yang mampu menurunkan jejak radar pesawat hingga setara dengan seekor burung kecil atau bahkan lebih kecil dari seekor nyamuk menurut beberapa teknisi pertahanan. Namun, ada konsekuensi dari teknologi ini. Lapisan siluman B-2 sangat sensitif terhadap cuaca lembab dan suhu ekstrem, sehingga memerlukan perawatan intensif. Biaya pengoperasiannya sangat tinggi, dan hal ini menjadikannya salah satu pesawat termahal yang pernah dirancang dan digunakan dalam sejarah penerbangan militer. Tidak berhenti sampai di situ, B-2 juga dirancang untuk menyembunyikan mesin jetnya di dalam badan pesawat. Seluruh aliran udara yang keluar akan melewati saluran pendingin khusus yang menyebarkan panas, sehingga mengurangi tanda panas inframerah yang bisa dilacak oleh sensor pencari panas musuh. Bagian atas pesawat pun memiliki struktur seperti pendingin raksasa, yang berfungsi menyerap dan menyebarkan panas secara merata ke seluruh permukaan. Semua fitur ini digabungkan untuk memastikan satu hal, B-2 bisa mendekati target penting tanpa terdeteksi, sebuah keunggulan strategis dalam setiap misi berisiko tinggi. Dari segi suara, pesawat ini memiliki keunggulan yang cukup signifikan berkat desain sayap menyatu tanpa ekor. Hal ini membuatnya mampu terbang dengan tingkat kebisingan yang sangat rendah, terutama dibandingkan dengan pesawat pengebom konvensional. Ditambah lagi, karena sering beroperasi di ketinggian ekstrem, suara mesinnya sangat sulit untuk terdeteksi dari darat. Dalam setiap misi, B-2 Spirit yang sering disebut bayangan senyap juga sangat membatasi penggunaan radar aktif atau sinyal transmisi. Sebagai gantinya, pesawat ini sepenuhnya bergantung pada sistem navigasi satelit militer dan jalur penerbangan yang sudah diprogram sebelumnya. Informasi taktis terbaru biasanya diunggah ke dalam sistem pesawat sesaat sebelum lepas landas. Apabila komunikasi benar-benar dibutuhkan, pesawat ini akan menggunakan saluran terenkripsi khusus dengan frekuensi yang berubah-ubah secara berkala, membuat sinyalnya sulit dilacak oleh sistem pengawasan lawan. Dalam skenario nyata, B-2 biasanya diterbangkan pada malam hari atau dalam kondisi cuaca berawan untuk menggabungkan elemen alam dan teknologi siluman demi menghindari deteksi maksimum. Dengan jangkauan terbang hingga 11.000 km, pesawat ini mampu bertahan di udara selama berjam-jam tanpa perlu mengisi bahan bakar. Hal tersebut membuat pergerakannya semakin sulit untuk diprediksi, baik oleh radar maupun sistem pertahanan udara. Setelah sarana tempur sudah tersedia, yang dibutuhkan berikutnya adalah senjata yang cukup kuat untuk menargetkan fasilitas nuklir yang sangat terlindungi, khususnya lokasi-lokasi seperti Fordo, yang berada jauh di bawah permukaan tanah dan dilindungi oleh struktur beton serta batuan keras. Banyak analis militer sepakat bahwa bom atau rudal dengan daya tembus konvensional seperti yang pernah digunakan dalam serangan oleh negara lain belum mampu memberikan dampak signifikan pada fasilitas bawah tanah yang diperkuat seperti itu. Bahkan, ketika pasukan pertahanan dari negara lain mencoba menggunakan amunisi tembus terbaru dalam operasi tertentu pada pertengahan Juni, kerusakan yang dihasilkan hanya terbatas pada saluran ventilasi permukaan. Dalam konteks inilah, bom GBU-57 atau dikenal juga sebagai Massive Ordnance Penetrator (MOP) menjadi senjata strategis utama.
Bom ini dikembangkan secara eksklusif oleh militer Amerika Serikat dan dirancang khusus untuk menghancurkan target bawah tanah yang diperkuat, seperti bunker militer atau fasilitas produksi senjata nuklir. GBU-57 memiliki bobot total sekitar 13.600 kg, termasuk lebih dari 2 ton bahan peledak konvensional. Badannya dibuat dari baja berketahanan tinggi, memungkinkan bom ini untuk menembus hingga 60 meter beton bertulang atau 40 meter batu padat sebelum meledak. Dengan bantuan sistem navigasi GPS canggih, GBU-57 dapat diarahkan dengan akurasi tinggi, sehingga hanya akan meledak setelah mencapai kedalaman yang dibutuhkan guna menghancurkan target dari dalam. Desainnya dilengkapi dengan sirip berbentuk trapesium dan ekor berbentuk jala yang memastikan stabilitas lintasan jatuh bahkan dalam kondisi cuaca ekstrim. Namun, sebelum operasi bernama Midnight Hammer dilaksanakan, senjata ini belum pernah diuji dalam situasi tempur nyata, yang menimbulkan berbagai keraguan tentang efektivitas sebenarnya. Sejumlah pakar memperkirakan bahwa meskipun canggih, satu bom GBU-57 saja mungkin tidak cukup untuk merusak fasilitas Fordow secara menyeluruh, mengingat tingkat perlindungannya yang luar biasa. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa prediksi tersebut benar. Dalam laporan resmi, Jenderal Dan mengonfirmasi bahwa hingga 14 bom GBU-57 dijatuhkan selama operasi berlangsung. Tak lama kemudian, Presiden Donald Trump menyampaikan pernyataan resmi. Saya dengan bangga menyampaikan bahwa serangan udara ini telah mencapai hasil yang signifikan secara militer. Fasilitas utama pengayaan uranium milik Iran kini telah dinonaktifkan sepenuhnya. Lebih jauh, semua pesawat yang terlibat dalam operasi tersebut dilaporkan kembali dengan selamat, meskipun mereka harus terbang jauh ke dalam wilayah yang dijaga ketat. Hal ini menunjukkan tingkat perencanaan, koordinasi, dan teknologi yang sangat tinggi yang digunakan dalam misi tersebut. Bagaimana Amerika Serikat berhasil mencapai operasi ini? Semua dimulai pada dini hari tanggal 21 Juni waktu Pantai Timur, ketika sebuah manuver pengalihan diluncurkan secara cermat. Angkatan Udara Amerika Serikat menerbangkan 2 kelompok pesawat B-2 Spirit ke arah yang berbeda. Kelompok pertama bertugas mengalihkan perhatian dengan rute menuju pangkalan militer terkenal di kawasan Indo-Pasifik, seperti Pangkalan Andersen di Guam dan Diego Garcia. Sementara itu, formasi utama yang membawa misi tempur utama justru terbang ke arah timur, langsung menuju kawasan target di Iran. Beberapa analis militer bahkan berpendapat bahwa pernyataan Presiden Donald Trump saat itu, bahwa keputusan penyerangan akan diumumkan dalam 2 minggu, sebenarnya merupakan bagian dari strategi pengelabuan. Hal ini memberi kesan waktu masih cukup panjang, padahal pasukan serang sudah dalam perjalanan. Selain B-2, berbagai jenis pesawat lainnya juga dikerahkan dalam misi ini. Mengapa diperlukan kekuatan udara sebesar itu? Jawabannya berkaitan langsung dengan dukungan logistik dan kebutuhan teknis selama penerbangan. Meskipun B-2 dapat bertahan di udara dalam jangka waktu yang sangat panjang, membawa bom GBU-57 dengan berat besar tetap merupakan tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, Angkatan Udara Alesselas mengerahkan pesawat tanker KC-135 Stratotanker buatan Boeing, yang dirancang khusus untuk misi pengisian bahan bakar di udara. Dengan 4 mesin turbofan, KC-135 dapat membawa lebih dari 37 ton bahan bakar. Namun, B-2 dan KC-135 tidak memiliki sistem pertahanan udara internal sehingga harus ditemani oleh jet tempur pengawal. Disinilah FA-14 Super Hornet berperan sebagai pengawal utama. Jet tempur ini memiliki 2 mesin, dapat beroperasi dari kapal induk dan mampu bermanuver dalam berbagai kondisi cuaca. Dengan kecepatan maksimal Mach 1,8, FA-14 mampu membawa berbagai jenis persenjataan, baik untuk misi udara maupun darat. Jet ini dianggap sebagai penjaga ideal, mampu menangani berbagai skenario pertempuran di udara dan serangan ke darat. Tapi kehadiran jet-jet ini justru memunculkan tantangan baru. Meski B-2 punya kemampuan siluman, KC-135 dan FA-18 tidak. Untuk itu, pesawat IA-14G Growler ikut dilibatkan. Growler merupakan versi khusus dari Super Hornet, dirancang sebagai pesawat tempur elektronik. Tidak seperti saudaranya, IA-18G tidak dilengkapi meriam internal, melainkan membawa sistem pengacau sinyal dan radar musuh. Selain itu, hardpoint eksternal pada pesawat ini juga dapat dipasang dengan alat perang elektronik di samping rudal yang dibutuhkan. Baik Growler maupun Super Hornet lepas landas dari kapal induk ATIS yang sedang beroperasi di Laut Arab. Keduanya memainkan peran penting dalam mendukung operasi utama yang melibatkan B-2. Ketika B-2 menuju kawasan Timur Tengah, sekitar 30 rudal jelajah Tomahawk juga diluncurkan dari kapal selam nuklir Amerika Serikat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Rudal-rudal ini diarahkan ke 2 lokasi yang lebih rendah prioritasnya, yaitu Natanz dan Isfahan, yang tetap menjadi bagian dari jaringan target strategis. Tomahawk dikenal sebagai senjata yang dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca,
sulit dideteksi radar karena ukuran kecil dan ketinggian terbang sangat rendah yang berada di bawah cakupan radar konvensional. Ini memberi keuntungan besar dalam menghindari deteksi awal. Kembali ke misi utama B2, setelah beberapa jam terbang tanpa henti, armada ini akhirnya tiba di zona pengisian bahan bakar yang telah ditentukan di dekat terusan Suez. Saat proses pengisian bahan bakar berlangsung dari KC-135, Jet F/A-14 bertugas melakukan patroli pengamanan udara. Pada saat yang sama, IE-18G memancarkan sinyal elektronik pengacau di seluruh wilayah udara untuk mencegah radar lawan menangkap jejak B2. Seluruh operasi ini dipantau secara real-time dari Pusat Komando Amerika Serikat, di mana para analis dan perwira militer memonitor setiap langkah dalam misi ini melalui sistem data langsung, memastikan setiap unsur berjalan sesuai rencana. Jika sistem radar Iran mendeteksi keberadaan formasi udara yang mendekat, mereka siap mengambil tindakan dengan cepat, termasuk mengarahkan pasukan pertahanan udara untuk merespons secara langsung. Saat fasilitas-fasilitas penting Iran mulai tampak dalam jangkauan serangan, para pilot B2 dihadapkan pada keputusan penting. Apakah akan menurunkan ketinggian untuk menjatuhkan bom GBU-57 secara presisi langsung ke target? Ini merupakan langkah berisiko tinggi, karena selain harus menghindari sistem pertahanan darat, mereka juga berpotensi menghadapi pesawat tempur seperti MiG-29 dan F-14 Tomsat milik Iran. Meskipun dua tipe pesawat ini tergolong generasi lama, keduanya tetap mampu menimbulkan gangguan serius apabila berhasil mendekati formasi B2. Khususnya MiG-29, pesawat tempur generasi keempat ini awalnya dirancang untuk menyaingi jet tempur seperti FA-18 Super Hornet. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan manuver yang sangat lincah, menjadikannya lawan yang tangguh dalam pertempuran udara jarak dekat dan bisa mengganggu rencana yang telah dirancang secara matang. Di darat, petugas di pangkalan militer Iran berusaha memulihkan sistem komunikasi dan radar yang terganggu oleh sinyal asing agar bisa membimbing jet-jet tempur mereka menuju posisi intersepsi. Namun, pihak Amerika telah memperhitungkan semua kemungkinan ini. Untuk menjaga dominasi di udara, mereka mengerahkan EA-18G Growler yang secara berkelanjutan memancarkan sinyal pengacau frekuensi komunikasi dan radar. Efeknya membuat sistem pertahanan Iran mengalami kekacauan koordinasi sehingga antar unit kesulitan berkomunikasi secara efisien. Jika MiG-29 atau F-14 tetap mampu melacak posisi formasi B2, maka FAA-16 Super Hornet akan bertindak sebagai pengawal dan siap menghadapi setiap ancaman. Dengan bantuan sistem peringatan dini dan pengendalian udara dari pesawat seperti AWACS, Amerika dapat mendeteksi ancaman udara dari jarak jauh dan mengambil tindakan pencegahan sebelum ancaman tersebut mendekat. Setelah berhasil mencapai target, proses peluncuran bom GBU-57 dimulai dalam 5 tahap utama. Pertama, pesawat B2 mengambil posisi di ketinggian optimal dan melepaskan bom. Setelah bom keluar dari kompartemen internal, sistem panduan berbasis teknologi canggih, seperti GPS militer dan sistem inersia navigasi, akan mengarahkan bom menuju target bahkan dalam kondisi gangguan sinyal berat. Tahap ketiga adalah pengendalian lintasan jatuh. GBU-57 tidak menggunakan mesin pendorong, melainkan 4 sirip berbentuk jaring di bagian ekor untuk menyesuaikan jalur terbang. Desain ini menuntut bom dijatuhkan dari ketinggian tinggi agar memiliki cukup waktu untuk melakukan koreksi arah dan tetap mengunci target yang berada di dalam tanah. Berikutnya adalah fase tumbukan dan penetrasi. Dengan bobot besar dan material lapisan baja yang diperkuat, ditambah percepatan gravitasi dari ketinggian tinggi, bom ini dapat menembus kedalaman lebih dari 60 meter ke dalam tanah dan beton bertulang sebelum meledak. Tahap akhir adalah mekanisme peledakan ganda. GBU-57 dilengkapi 2 sistem pemicu untuk meningkatkan keandalan. Salah satu sistem diaktifkan oleh sensor tekanan gravitasi, sementara yang lain berbasis waktu tunda. Keduanya diletakkan di bagian ekor untuk menghindari kerusakan akibat benturan saat menembus struktur keras. Begitu mencapai kedalaman yang telah diprogram, sistem detonasi akan meledak dan menciptakan getaran seismik yang setara dengan gempa skala kecil, cukup untuk merusak struktur bawah tanah seperti bunker dan fasilitas tersembunyi. Secara bersamaan, rudal jelajah Tomahawk yang telah diluncurkan sebelumnya juga mencapai target mereka, yaitu fasilitas di Natanz dan Isfahan, 2 lokasi penting dalam sistem pertahanan strategis Iran. Begitu seluruh misi selesai, formasi pesawat B2 langsung bergerak mundur ke arah barat, menjauh dari jaringan radar dan sistem pertahanan udara Iran untuk kembali ke pangkalan dengan aman. Di belakang formasi serangan utama, sistem pertahanan udara Iran seperti peluncur rudal permukaan ke udara, SAM, mulai merespon dan melepaskan tembakan. Namun, sebagian besar serangan tersebut berhasil dialihkan oleh umpan elektronik dan sinyal pengacau yang disebarkan oleh pesawat EA-18G Growler.
Jet ini terus-menerus memancarkan sinyal gangguan untuk membingungkan sistem radar lawan. Sementara itu, FA-14 Super Hornet menjalankan tugas penting dalam mengawal pesawat pembom B-2 Spirit saat mereka mulai meninggalkan wilayah udara Iran. Setelah keluar dari zona udara tersebut, pesawat-pesawat B-2 dijadwalkan untuk kembali menerima pengisian bahan bakar di udara, guna memastikan mereka memiliki cukup daya jelajah untuk kembali ke pangkalan dengan aman. Pada saat yang bersamaan, pesawat tempur siluman generasi kelima F-22 Raptor juga diberangkatkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kehadiran jet ini menambah kekuatan pengawalan bagi formasi yang sedang dalam perjalanan pulang. Dengan teknologi siluman, manuver tinggi, dan daya tempur unggul, F-22 memberikan lapisan perlindungan tambahan dalam fase penarikan pasukan. Setelah seluruh formasi udara kembali keluar wilayah udara Iran, misi dianggap telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana. Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, dalam pernyataannya menyebutkan, kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap 3 lokasi penting di Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Semua pesawat telah meninggalkan wilayah Iran dengan selamat. Beberapa senjata telah dijatuhkan secara presisi ke target utama. Semua pilot dan kru dalam kondisi aman dan sedang dalam perjalanan kembali. Selamat untuk para personel hebat kita. Pihak berwenang di Washington menyampaikan bahwa serangan tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap program nuklir Iran, terutama dalam hal memperlambat perkembangannya. Data dari citra satelit yang diambil pada tanggal 22 Juni menunjukkan kerusakan besar di fasilitas Fordow dengan beberapa kawah besar akibat ledakan. Area sekitar tampak tertutup debu dan abu yang tebal, menjadi bukti visual dari skala dampaknya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait tingkat kerusakan secara menyeluruh terhadap fasilitas nuklir Iran, satu hal yang jelas adalah kemampuan formasi udara Amerika untuk menembus wilayah yang dijaga ketat dan kembali dengan selamat membuktikan kemampuan taktis dan teknologi tinggi dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan tersebut berlangsung sangat cepat, terukur, dan presisi tinggi, nyaris tanpa bisa diantisipasi oleh sistem pertahanan lawan. Saat pesawat B-2 kembali ke pangkalannya, mereka meninggalkan kerusakan besar pada 3 fasilitas yang sebelumnya dianggap sebagai benteng paling tangguh Iran. Keberhasilan ini menjadi penegasan bahwa semua sumber daya yang dikerahkan oleh militer Amerika dalam misi ini adalah investasi yang sepadan. Lebih dari sekadar peralatan militer, B-2 kini telah menjadi simbol kekuatan udara strategis yang mampu memberi pesan kuat kepada dunia bahwa kemampuan militer Amerika Serikat tidak bisa dipandang sebelah mata.